الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini pasti berjumpa dengan yang namanya masalah. Berbeda orang maka berbeda masalah yang dia hadapi. Ada masalah anak-anak, ada masalah keluarga, ada masalah suami, ada masalah istri. Bahkan yang sering kita jumpai sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, atau yang sering kita alami adalah masalah ekonomi. Maka semua masalah ini ada jalan keluarnya, ada solusi yang apabila kita lakukan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan angkat masalah itu. Allah akan selesaikan masalah tersebut. Bahkan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita lakukan, ketika kita tunaikan, maka masalah atau apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia dan akhirat, akan Allah selesaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'ah la yuwaffiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyahu wa dzalika kulla lailatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di malam hari terdapat satu waktu. Waktu yang sangat tertentu, kata Rasulullah, yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah, meminta dia kepada Allah, dia adukan masalahnya. Masalah anaknya misalnya, masalah sakitnya misalnya, masalah ekonominya misalnya, min amrid dunya wal akhirah, kata Rasulullah. Dari perkara masalah-masalah dunia juga sampai kepada masalah akhirat, dia minta kepada Allah. Kata Rasulullah, illa a'tahu iyahu, pasti Allah kabulkan permintaannya. Kalau masalahnya dia adukan kepada Allah, pasti masalahnya Allah selesaikan. Kalau ekonominya sulit misalnya, ekonominya pasti Allah lancarkan. Dan kemudian kata Rasulullah, wadzalika kulla lailatin, dan ini tiap malam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, cuman ada rahasia, ada kuncinya, yang tiap malam itu, yang waktu tertentu kata Rasulullah itu ada jamnya. Tidak hanya malamnya saja, tapi di malam itu ada sedikit waktu yang sangat tertentu. Apabila kita memohon kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Apabila masalah kita, pasti Allah selesaikan masalah tersebut. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini saya ijazahkan kepada para sahabatku, siapa yang membutuhkannya, siapa yang menginginkannya, maka amalkanlah ini. Dan waktunya itu, inilah yang saya akan ijazahkan itu. Karena ini saya dapatkan dari guru ayahanda saya, Haji Umar Bakri Lubis bin Rahban, seorang guru di pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Beliau sudah almarhum, maka waktu itu saya dapatkan dari beliau. Suatu ketika beliau menyampaikan kepada saya, wahai anakku, bangunlah nanti tengah malam, mintalah kepada Allah apa yang engkau hajatkan, minta. Tapi waktunya, kata beliau, maka beliau ceritakanlah waktunya.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar nantinya, maka tunggulah ataupun beribadahlah pada saat yang akan saya sampaikan ini. Karena boleh dibuktikan, pada saat dan jam yang akan saya sampaikan ini, kebanyakan kita, umumnya kita di bulan Ramadan itu pada saat itu kita tertidur lelap. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat pahami dari hadis Rasulullah ini bahwa ada satu waktu setiap malam, dan apabila di waktu itu kita memohon kepada Allah dari perkara dunia dan akhirat, Allah pasti ijabah, Allah pasti kabulkan. Dalam hadis ini artinya bukan akan dikabulkan, tapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapankah waktunya itu? Waktunya itu jam 2 malam lewat 15 menit sampai kepada jam 3 malam kurang 15 menit. Maka waktunya sangat singkat, hanya sekitar 30 menit. Inilah waktu yang sangat mustajab untuk memohon atau untuk mengadukan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita adukan kepada Allah, dari hadis Rasulullah ini, pasti Allah kabulkan hajat kita, pasti Allah ijabah doa kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka tata caranya yang pertama, sehabis kita sholat tahajud misalnya, atau walaupun kita belum sholat tahajud, dulukan hajat kita ini. Sholat sunat taubat, kemudian sholat sunat hajat. Setelah sholat sunat hajat, bacalah kul huwallah 3 kali. Kenapa kul huwallah 3 kali? Karena kul huwallah 3 kali itu pahalanya sama seperti khatam Al-Quran. Setelah dibaca 3 kali kul huwallah, baca sholawat kepada Rasulullah 7 kali atau 21 kali. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita hajatkan, apa yang kita butuhkan. Baik itu masalah dunia maupun masalah akhirat, ataupun masalah-masalah kita yang lain, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.